Hai, selamat datang dalam segmen kerinduanku. Kami berdoa agar renungan setiap pagi ini boleh memberkati saudara dan saudara makin dekat dengan Tuhan. Apa kabar saudara? Doa kami segala yang baik, yang indah, bahkan semua yang saudara doakan dengan anugerah Allah boleh menjadi kenyataan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mengerti dan mengenal apa kehendak Allah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau baik, Engkau setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan, amin. Kehendak Allah. Efesus 5, 15-17 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan, Alkitab bilang orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti apa mau Tuhan, Alkitab katakan adalah orang yang bodoh. Penting untuk kita melibatkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan. Jodoh, karir, kerjaan, dan sebagainya. Karena Tuhan mau kita berjalan seturut dengan rancangannya. Karena rancangan yang terbaik bagi kita. Amsal 3 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Ketika kita mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita dan akan meluruskan jalan kita. Sebuah kutipan yang menarik dikatakan, good is not always God's will, but God's will is always good. Yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan pasti baik. Kadang-kadang hidup ini berhadapan dengan yang namanya good idea versus God's idea. Ide yang baik bertentangan atau berlawanan dengan ide yang Tuhan berikan atau idenya Tuhan. Sebagai contoh, Paulus ingin ke Asia, tapi oleh Roh Kudus atau Roh Yesus disuruh ke Eropa. Bagi Paulus lebih dekat ke Asia dalam perjalanannya pada waktu itu. Tetapi Roh Allah melarang dia disuruh dahulu ke Eropa. Dan kita tahu bahwa secara logika lebih gampang ke Asia, lebih dekat dan lebih cepat. Tetapi Tuhan melarang dia ke sana. Dan ternyata kehendak di kemudian hari, ratusan tahun kemudian kita baru tahu. Karena ketika Eropa diberitakan Injil, diselamatkan oleh Injil, maka Eropa tersebut kita tahu dalam masa mereka mencari tempat-tempat, mencari rempah-rempah, membawa Injil ke Asia. Karena Eropa menjadi pusat dunia pada masa itu. Atau contoh ketika banyak orang, suatu hari kalau sudah mendengar sebuah kisah seorang astronot, dia mengikuti dari 3.000 orang, 330 sampai 3 orang. Dan orang tersebut tidak jadi astronot. Ketika hari itu astronot dalam disiarkan di TV, kapal ulang-alik mau terbang ke atas. Dan orang yang nonton astronot sambil nonton sambil nangis karena dia ngerasa gak berhasil, gagal dan sebagainya. Dan beberapa menit kapal itu, saudara, ulang-alingnya atas dan meledak, dar, semuanya mati. Dan dia dari nangis, dia jadi bilang, aduh, ternyata Tuhan tahu yang terbaik. Apa yang menurut kita baik, tidak selalu baik menurut Tuhan. Oleh karena itu bagaimana caranya mengetahui kehendak Tuhan? Saya percaya mengetahui kehendak Tuhan itu tidak sulit. Bukan seperti teka-teki. Saya percaya saya punya anak. Kalau anak saya ingin tahu kehendak saya nggak akan mempersulit anak saya. Karena kehendak saya, pasti saya akan berikan kepada anak saya. Dan kalau anak saya bertanya, saya pasti akan menyatakan. Masalahnya kita tanya nggak kehendak Tuhan. Kehendak Allah itu nggak sulit. Ada banyak orang yang mengetahui kehendak Allah dengan cara yang aneh-aneh. Tuhan, saya mau beli mobil nih. Nanti mobil warna apa Tuhan kasih tahu ya. Nanti kalau di jalan pas di depan showroomnya ada lampu merah. Pokoknya kalau lampu merahnya hijau, saya beli mobil warna hijau. Kalau lampu merahnya kuning, warna kuning. Kalau merah, saya beli mobil warna merah. Dan ketika sampai di depan showroom itu ternyata lampu lalu lintasnya
mati. Saudara, jadi yang mana nih warnanya? Atau ada seorang mahasiswa yang mencari pasangan hidup. Dia bilang, Tuhan, besok pagi saya akan ke kampus. Pokoknya siapa wanita yang pertama kali muncul pagi-pagi keluar masuk ke dalam gerbang kampus itu, dia jodoh saya. Ternyata pagi-pagi yang keluar Mbok Yun, saudara, yang punya kantin di belakang. Saudara bisa mengerti maksud saya. Ada juga mahasiswa, pengen cari pasangan hidup, ya udah deh, buka Alkitab, ya rohani dong, buka Alkitab kan. Dia buka Alkitab, ternyata pas dibuka kitab Hosea, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Kan nggak begitu juga ya kan saudara. Atau juga buka Alkitab, ketika dibuka Yudas gantung diri, wedan, jadi bunuh diri ya kan. Saya percaya mengetahui ini semua di studio pada ketawa semua saudara. Terus tawa dong, terus komen di bawah, WK gitu saudara ya. Bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Yang pertama, orang yang mau mengetahui kehendak Tuhan akan mengetahui kehendaknya. Itu kunci yang pertama. Keluaran 19:4-6. Kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kuncinya adalah mau mengetahui kehendak Allah. Dan setelah mau mengetahui kehendak Allah, kuncinya adalah kita mau taat. Kita mau mengikuti. Ada dua macam kehendak Allah. Yang pertama, kehendak Allah bicara mengenai ketetapan Allah. Mutlak, pasti terjadi. Dalam Daniel 4 ayat yang ke-37, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya. Terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Kehendak Allah yang pertama adalah mutlak, pasti terjadi. Sebagai contoh, saya lahir sebagai laki-laki, itu kehendak Allah. Gak bisa diganggu-gugat. Jangan pernah berpikir salah lahir, harusnya saya wanita padahal laki-laki. No, itu mutlak, pasti terjadi. Saya lahir dari keluarga apa? Itu mutlak. Kalau boleh pilih, saya mau lahir dari keluarga kerajaan Inggris, nama saya Sir Gideon mungkin. Atau mungkin lahir dari keluarga pesepak bola ternama David Beckham, nama saya Gideon Beckham. Tapi saya gak bisa lahir dari keluarga yang saya mau, tapi saya percaya yang diberikan Tuhan yang terbaik. Kehendak Allah yang pertama adalah mutlak, pasti terjadi, bicara ketetapan. Yang kedua, kehendak Allah bicara keinginan Allah, yaitu relatif, melibatkan tanggung jawab manusia. Ada free will. Kita kan bukan robot. Tuhan kasih kita free will. Allah ingin kita sehat, sempurna. Allah ingin kita panjang umur, contohnya 80-90 tahun. Tapi kalau saudara potong nadi saudara, mati nggak? Atau saudara lompat dari gedung lantai 20, mati nggak? Mati. Allah maunya apa? Kita panjang umur. Tapi kalau kita nggak mau mengikuti, kita melakukan cara kita, tapi kan Pak Pendeta, kalau ada tertulis malaikatnya akan ditantang, akan diperintahkan untuk menantang engkau. Nggak gitu juga. Artinya ada keinginan Allah, ada juga kehendak kita, ada juga tanggung jawab kita. Sebagai contoh, menikah dengan orang beda agama, salah nggak? Salah. Tapi bisa nggak? Bisa. Allah ngasih nggak? Enggak. Tapi manusia lakukan bisa nggak? Bisa. Tapi baik nggak? Nanti kalau udah susah, baru Tuhan kenapa? That's why firman Allah mengatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oleh karena itu dari ayat yang kita tahu tadi, bahwa dua macam kehendak Allah. Yang pertama, ketetapan Allah mutlak pasti terjadi, bicara mengenai kedaulatannya. Yang kedua, keinginan Allah relatif, melibatkan tanggung jawab manusia. Ada bagian kita. Nah, kita akan masuk lagi saudara, nanti besok saudara kita akan masuk ke dalam apa saja kehendak Allah dan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya.
Tapi saat ini dulu bagian pertama, kita besok akan masuk di bagian kedua dan ketiga. Saya berdoa bila firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi penghiburan bagi saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau menyanyi, menyembah Tuhan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.